Salam Rahayu kawan-kawanku satu hobi dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di channel kita ini, Mancing Asik. Oke, channel pemersatu para pemancing di Nusantara. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu trik untuk bisa strike ikan hampala menurut versi saya. Karena banyak sekali dari kawan-kawan kita itu yang mengeluhkan mereka masih kesulitan untuk bisa mendapatkan strike ikan hampala. Jadi mereka itu ingin mencari trik-trik yang bisa untuk mendapatkan strike ikan hampala. Nah, terus trik dan tips agar bisa strike ikan hampala menurut versi saya itu apa? Yang pertama adalah kita harus menentukan target. Jadi sewaktu kita memancing casting itu kita harus menentukan target. Dan di kesempatan kali ini adalah target kita adalah ikan hampala. Nah, oleh karena itu kita harus tahu dulu karakter dari target kita. Nah, yang pertama, ikan hampala adalah ikan arus deras. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah kita mencari sungai yang memiliki arus deras. Terus yang kedua itu waktu makan ikan hampala. Jadi ikan hampala itu biasanya akan menyambar mangsa itu di waktu pagi hari dan siang hari. Pagi hari itu kira-kira itu kalau saya itu setengah 6 sampai jam setengah 9 atau jam 9. Nah, kalau sore itu mulai jam 3 sampai jam setengah 6 atau jam 6 sore. Dan itu adalah waktu-waktu potensial atau waktu-waktu jam ikan hampala itu makan. Jadi sewaktu kita casting, kita melemparkan umpan, kesempatan disambar ikan hampala itu sangat besar. Dan pastikan juga sungai itu ada ikan hampalanya. Terus bagaimana cara mengetahui ikan di sungai itu ada ikan hampalanya? Yang pertama kita lihat dulu di waktu pagi hari. Di waktu pagi hari itu pasti ada frenzy atau cipratan air di saat ikan itu menyambar mangsa. Biasanya itu terjadi pada pagi-pagi hari, misalkan setengah 6 itu akan terlihat. Misalkan di situ ada ikan hampalanya itu pasti akan terjadi cipratan atau sambaran dari ikan hampala yang sedang makan. Terus yang kedua adalah trik atau tips umpan. Nah, jadi kalau kita memancing ikan hampala di arus deras, jika airnya itu kita lihat dulu, airnya itu harus agak bisa dikatakan agak butek kawan, atau warnanya agak kebiru-biruan. Jadi tidak butek banget. Jadi kalau bahasa Jawa itu kemelondo. Jadi agak kusam sedikit. Karena kondisi air seperti itu, ikan hampala itu sangat berani untuk menyambar mangsa. Walaupun bening atau butek sekalian itu bisa, tapi lebih bagusnya itu ikan hampala itu atau galak-galaknya ikan hampala itu mau menyambar umpan itu di air-air yang agak keruh, agak butek, atau dalam bahasa Jawa itu kemelondo. Terus umpan yang kita gunakan adalah seperti ini. Pertama spinner yang mengkilat. Yang kedua adalah swim bait, yang seperti ini. Nah, ini adalah swim dari lem tembak buatan sendiri. Dia masih mengkilat. Dan cara mainnya itu adalah kita lempar, kita gulung. Kita titik lemparnya itu yang pertama itu bantaran atau
aliran sungai deras yang ada cekungannya. Terus bagaimana cara menentukan yang ada cekungannya itu? Nah, di saat yang lain itu agak kencang, dia agak lambat sendiri arusnya, atau pas di tikungan. Apalagi pas belokan atau tikungan sungai itu ada pinggirnya itu ada istilahnya ada guanya atau pohon yang akarnya itu agak masuk, jadi agak kayak ada guanya. Itu merupakan sarang dari ikan hampala. Tidak menutup kemungkinan ikan jenis lain, misalkan bader atau tawes liar. Karena sifat ikan hampala itu menunggu mangsa. Terus yang terakhir adalah rezeki. Jadi kita sudah memilih arus deras yang ada lopaknya atau ada cekungannya di bawah, dan atau air atau tikungan sungai yang di pinggirnya itu ada lubangnya, atau pohon yang bawahnya itu akarnya itu ada cekungannya ke samping itu dalam. Nah, itu spot-spot potensial ikan hampala dan rezeki. Kalau sudah ketiganya itu misalkan target, trik, tips, dan rezeki itu sudah ada, otomatis kalian akan bisa strike ikan hampala. Dan sekarang kita akan coba buktikan trik dari saya, trik dan tips dari saya. Tapi sebelum kita memulai acara mancing hari ini, tak lupa saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berangkat. Oke kawan, kita sudah sampai di spot dimana aliran sungainya itu mengalir deras, dan di beberapa titik itu ada air yang alirannya tidak begitu deras. Itu menandakan bahwa di bawahnya itu ada lubang atau lopak yang agak dalam, tempat ikan hampala itu menunggu mangsa. Dan kali ini saya menggunakan lure swimmer dari lem tembak. Kenapa tidak menggunakan spon? Karena kedalaman air di sini itu tidak begitu dalam. Jadi kalau pakai spon itu bisa nyangkut. Dan cara menggunakan lure swimmer ini juga cukup mudah. Tinggal kita lempar, kita gulung, dan kita hentak-hentakkan. Lempar lagi, gulung, dan hentak-hentakkan seperti ini kawan. Dan actionnya itu menyerupai ikan-ikan kecil yang sedang berenang, sehingga sangat menggoda sekali untuk ikan hampala. Strike bos. Yuk. Strike bos, strike bos, strike bos. Tak terekam bos, strike satu bos, terekam bos. Oke. Strike lagi bos, terekam bos. Ini orang. Strike bos, tak terekor bos, strike bos. Strike bos, strike. Strike terekam bos. Strike bos, ini ya, strike bos. Satu, strike lagi bos. Oke kawan, baru saja kita strike beberapa ikan hampala. Terbukti ampuh bukan dengan lure swimmer di aliran air yang deras. Dan tak lupa juga di depan sana ada tikungan yang ada pohonnya, dan di bawah pohonnya itu ada lubangnya. Nanti kita akan mencoba di daerah dekat pohon itu, siapa tahu ada babon hampala atau ikan lain seperti ikan bader atau tawes liar. Oke, kita mendekat ke pohon itu, kita lempar di tepat di bawah pohon di pas tikungan sana kawan.
Sambar bos. Ora. Wah nyamber itu tenan. Oke, kita lempar tepat di bawahnya pohon itu. Ya, kita pepetkan lagi di bawah pohon tepat. Strike bos, strike bos, strike bos, strike besar bos, lumayan bos, strike bos, strike, strike bos, strike bos, strike lagi bos, strike bos, pesta strike bos, iya, lumayan ini, bater ya bos, bater bos, bater, mantap bos, bater bos. Nah situ mana bater ini bos, lumayan. Ya Allah. Oke kawan, terbukti tadi ada sambaran ikan bader di sana. Dan kita coba lagi, siapa tahu ada kawannya kak. Dan kunci dari teknik casting tersebut atau teknik casting ini yaitu kita harus bisa menentukan titik-titik potensial dari lokasi ikan tersebut kawan, sehingga kesempatan untuk strike itu semakin banyak. Tak lupa pemilihan lure yang tepat dan waktu juga yang potensial. Dan ini di pagi hari, tadi kita mulai jam 6 dan ini sudah setengah 8, dan mungkin kalau setengah 8 ke atas sudah agak susah kawan untuk mendapatkan strike. Dan oleh karena itu kita akhiri saja spot mancing atau trip mancing kali ini. Jangan lupa dukung terus channel Mancing Asik Oke dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.